Tidak ada yang benar-benar menyiapkanmu untuk fase hidup di mana kamu berjalan sendirian. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, tidak ada yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hanya kamu, pikiranmu, dan langkah-langkah kecil yang harus tetap kamu ambil. Meskipun lelah, banyak orang mengira kesepian adalah kutukan. Stoikisme melihatnya berbeda. Kesendirian adalah bengkel, tempat karakter ditempa. Di saat tidak ada yang melihatmu, disitulah siapa dirimu sebenarnya dibentuk. Ketika hidupmu ramai, mudah untuk berpura-pura kuat. Ketika hidupmu sepi, tidak ada tempat bersembunyi. Kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri, dengan ketakutanmu, dengan keraguanmu, dengan luka yang selama ini kamu tutupi, menggunakan kesibukan. Dan jujur saja, sebagian orang tidak kuat berada di titik ini. Mereka mencari keramaian, mereka mencari pelarian, mereka mencari validasi. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka tidak sanggup duduk tenang bersama pikirannya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, sekarang juga kamu bisa memilih untuk hidup dengan baik. Bukan besok, bukan ketika keadaan membaik. Sekarang, bahkan saat kamu sendirian, bahkan saat kamu terluka, bahkan saat kamu kecewa. Stoikisme mengajarkan, kamu tidak membutuhkan kondisi sempurna untuk menjadi kuat. Kamu menjadi kuat dengan bertahan di kondisi yang tidak sempurna. Kesendirian mengajarimu sesuatu yang tidak pernah diajarkan keramaian. Cara berdiri tanpa sandaran. Saat tidak ada yang menyemangati, kamu belajar menyemangati diri sendiri. Saat tidak ada yang memahami, kamu belajar memahami diri sendiri. Saat tidak ada yang menyelamatkanmu, kamu belajar menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Dan itu bukan proses yang indah. Ini proses yang sunyi, sepi, menyakitkan. Tapi hasilnya luar biasa, karena suatu hari nanti kamu akan menyadari, kamu tidak lagi mudah runtuh. Hal-hal kecil tidak lagi mengguncangmu. Ucapan orang tidak lagi mengontrol suasana hatimu, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena kamu menjadi lebih kokoh. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa diri kita, bukan ketika hidup mudah, bukan ketika semuanya berjalan lancar, tapi ketika segalanya terasa berat. Siapapun bisa tersenyum saat menang, tapi hanya orang kuat yang bisa tetap bermartabat saat kalah. Dan mungkin sekarang kamu merasa tertinggal, melihat orang lain melaju, melihat orang lain dipuji, melihat orang lain terlihat berhasil, sementara kamu masih berjuang di garis start. Stoikisme mengingatkan, perbandingan adalah racun bagi ketenangan. Hidup bukan lomba lari. Hidup adalah perjalanan panjang. Ada yang berlari cepat, lalu kelelahan. Ada yang berjalan pelan, tapi konsisten. Yang kedua, lebih sering sampai lebih jauh. Kesendirian memberimu ruang untuk berpikir, ruang untuk mengevaluasi, ruang untuk membangun ulang hidupmu tanpa tekanan penonton. Tidak ada yang melihatmu bangun pagi, tidak ada yang melihatmu menahan malas, tidak ada yang melihatmu memaksa diri, tetap bergerak meski ingin menyerah. Dan itu tidak apa-apa, karena fondasi terkuat dibangun jauh dari sorotan. Bangunan tinggi tidak dimulai dari lantai paling atas, ia dimulai dari pondasi yang dalam. Dan pondasi itu seringkali dibangun dalam kesendirian. Suatu hari nanti, orang akan melihat perubahanmu. Mereka akan bertanya, kok kamu bisa sekuat ini? Dan mereka tidak akan pernah tahu berapa banyak malam yang kamu lewati sambil menahan tangis. Berapa kali kamu hampir menyerah. Berapa kali kamu bangkit tanpa disaksikan siapapun. Dan di titik itu, kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Karena kamu tahu, kamu pantas bangga pada dirimu sendiri. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk membenci kesendirian. Stoikisme mengajarkanmu menjadikannya sahabat, karena orang yang nyaman sendirian tidak mudah dikendalikan, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dipatahkan. Ia tidak menempel pada siapapun. Demi merasa utuh, ia sudah utuh. Jadi, jika sekarang kamu sendirian, jangan buru-buru mengutuknya. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk membangun,
Gunakan untuk menguatkan dirimu, karena mungkin ini bukan fase di mana kamu ditinggalkan. Ini fase di mana kamu sedang dipersiapkan, dipersenjatai, ditempa, dibentuk, dan saat waktunya tiba, kamu tidak akan muncul sebagai orang yang rapuh. Kamu akan muncul sebagai seseorang yang tahu siapa dirinya dan kemana ia melangkah. Tenang, konsisten, tak tergoyahkan. Dan itu adalah kekuatan yang lahir dari kesendirian